Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Petaka Air Liur Pocong. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial yang berkembang di masyarakat Jawa Barat pada era 2000-an. Saat itu, ada seorang pedagang bakso yang disebut-sebut sebagai bakso ikan terenak di Kabupaten Bandung. Bakso ikan ini memiliki rasa yang berbeda dari bakso-bakso lainnya. Bahkan untuk mendapatkan semangkok bakso ini, pembeli rela mengantri dan mengambil nomor antrian. Salah satu hal yang sangat mendominan dan spesialis dari bakso ini adalah rasa kuahnya yang begitu lezat dan mampu membuat para pembeli merasa puas. Pemilik bakso ini bernama Pak Daim. Dia bersama dengan istrinya yaitu Ibu Yuli membuka usahanya sejak 20 tahun lamanya. Usut punya usut, keduanya ini melakukan sebuah penglaris berupa tetesan air liur pocong. Bandung, Juli 2010. Saat itu tetangga Pak Daim bernama Pak Aris berkunjung ke rumahnya. Pak Aris seringkali mensuplai bahan baku pembuatan bakso yaitu ikan. Karena memang Pak Aris dekat dengan Pak Daim, ia sudah terbiasa udah menunggu Pak Daim di luaran sambil membawa 10 kg ikan tenggiri. Awalnya Pak Aris ini sangat penasaran mengapa Pak Daim bisa selaris itu dalam menjajakan baksonya. Akhirnya ketika ada kesempatan untuk mengobrol bersama, Pak Daim pun mencoba untuk memberitahu mengenai rasa dari kuah bakso ikannya. Kuah bakso ini sangat langka, bahkan tidak semua orang bisa mendapatkan kuahnya, Pak, ucap Pak Daim. Memang kuahnya terbuat dari apa, Pak? Tanya Pak Aris. Pak Daim menengok ke arah kiri dan kanan sekitarannya. Dia tidak mau ada seseorang yang mengetahui obrolannya kecuali Pak Aris seorang. Kuah ini berasal dari air liur pocong, jawab Pak Daim. Sontak saja Pak Aris terkejut mendengar hal itu. Ia pun tidak percaya bahwa Pak Daim melakukan penglaris yang dilarang oleh agama. Pak, jangan dipakai lagi atuh, bahaya, ujar Pak Aris. Haduh Pak, sekarang mah nyari uang susah, nyari yang halal aja susah. Makanya kalau mau gampang ya pakai cara yang haram. Urusan tobat kan urusan kita sama yang di atas, jawab Pak Daim. Pak Aris hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka bahwa selama ini kuah yang digunakan oleh Pak Daim adalah kuah hasil campuran air liur pocong. Pak Aris sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut, namun dia lebih memilih untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Pak Daim meminta kepada Pak Aris untuk tidak memberitahu kepada warga lainnya, terkhusus masyarakat di sekitaran Kabupaten Bandung. Pak Aris hanya terdiam. Dia tidak yakin bahwa usaha yang dilakukan dengan cara yang haram akan berhasil dengan sempurna. Akhirnya Pak Aris pun pamit undur diri. Dia kemudian menuju ke rumahnya dan merenungi diri. Apakah dia akan terus mensuplai ikan kepada Pak Daim? Kegundahan hatinya semakin meningkat, manakala ia dibuat pilihan yang sangat sulit. Kedua pilihan itu adalah melaporkan Pak Daim dan menghentikan suplai ikan terhadapnya, atau mendiamkannya dan terus mensuplai ikan tersebut. Dia pun terus memikirkan hal itu sampai akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Pak Aris bermimpi dikejar-kejar pocong. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa pocong itu mengejarnya.
Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah rumah besar. Pak Aris pun bersembunyi di dalam kamar. Ketika dia bersembunyi di sana, Pak Aris mendengar suara rintihan tolong. "Pak, tolong kami!" Suara itu begitu familiar. Dia ingat suara itu dan kemungkinan besar itu adalah suara orang yang dikenalnya. Pak Aris pun membalikkan tubuhnya ke belakang. Namun tiba-tiba Pak Aris melihat Pak Daim dan juga Bu Yuli sedang diikat dengan wajah penuh dengan belatung dan ulat. Tepat di belakang mereka berdua, Pak Aris melihat sosok pocong itu tengah berdiri tegak. Pak Daim dan Bu Yuli merintih kesakitan. Mereka berdua meminta tolong terhadap Pak Aris. Namun ketika Pak Aris ingin mendekat, tiba-tiba sosok pocong itu menghalanginya. Pak Aris pun langsung terbangun tepat di tengah malam. Ia pun melihat jam dinding sudah berada di pukul 2 pagi. Karena rasa gundah dan takutnya sangat besar, ia pun menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Namun baru saja ia keluar dari kamar, betapa terkejutnya Pak Aris melihat banyak sekali ulat dan belatung berjatuhan dari lantai depan kamarnya. Ketika Pak Aris melihat ke atas, ternyata itu adalah sosok pocong yang ia temui dalam mimpi. Pak Aris pun langsung berteriak dan kembali ke dalam kamarnya. Ia pun segera membangunkan istrinya yang sedang tertidur. Tetapi ketika istrinya menoleh ke arahnya, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan. Pak Aris pun ketakutan. Ia pun menuju ke arah pojok kamar sambil menutupi wajahnya dengan bantal. Di sela-sela ketakutannya, ada sentuhan yang dingin menyentuh tangan kanannya. Papa kenapa?" Pak Aris pun pelan-pelan menurunkan bantal dari wajahnya. Dan ternyata itu adalah istrinya, Bu Rahma. "Pak, Bapak mimpi buruk?" tanya Bu Rahma. "Bu, aku lihat pocong di depan kamar. Terus wajah ibu penuh dengan luka-luka," ucap Pak Aris dengan nada ketakutan. "Pocong? Bapak mimpi buruk? Ibu tadi kebangun gara-gara Bapak teriak. Ibu kira Bapak kenapa-napa. Bapak ada yang belum diceritakan ke Ibu?" tanya Bu Rahma. Bu Rahma pun membawa Pak Aris menuju ke tempat tidur. Saat itulah Pak Aris menceritakan hal yang sebenarnya mengenai Pak Daim dan juga Ibu Yuli. Pak Aris menceritakan bahwa Pak Daim menggunakan penglaris air liur pocong agar kuah dalam bakso ikannya terasa enak. Setelah diberitahu hal itu, Ibu Yuli pun terkejut. Ia kemudian menyuruh suaminya agar menghentikan suplai ikan kepada Pak Daim dan Bu Yuli. "Loh Bu, kita kan gak salah. Kenapa kita juga diteror? Kan aneh," tanya Pak Aris. Bu Yuli pun memberitahu kepada suaminya bahwa penglaris yang digunakan oleh Pak Daim sendiri masih sangat rahasia. Jadi jika ada jembatan menuju hal itu, bisa jadi Pak Aris akan terkena imbasnya. Mengetahui hal itu, Pak Aris pun semakin paham. Ia juga masih belum mengerti apa yang dilakukan Pak Daim dan juga Ibu Yuli terhadap air liur pocong itu. Bu Rahma tidak mau jika nanti suatu saat keluarganya terkena teror yang sama. Artinya, jika memang sudah menjadi jembatan bagi orang yang bersekutu dengan setan, maka bisa dipastikan dirinya akan terkena hal itu. Akhirnya Pak Aris pun memutuskan untuk tidak mensuplai makanan tersebut kepada Pak Daim dan juga Ibu Yuli. Pikirannya hanya satu, bila mana hal yang tidak terduga terjadi setelah itu, maka bisa dipastikan bahwa keluarganya sudah dirongrong oleh Pak Daim dan juga Ibu Yuli. Keesokan harinya, Pak Daim pun menunggu kehadiran Pak Aris, namun sampai siang hari Pak Aris belum datang juga. Ia kira bahwa Pak Aris sakit atau sedang tidak enak badan. Dengan terpaksa ia pun menuju ke rumah Pak Aris untuk menanyakan ikan pesanannya. Namun ketika Pak Daim menuju ke rumah Pak Aris, ia terkejut ketika melihat Pak Aris sedang menyirami tanaman bersama istrinya. Pak Daim pun langsung marah-marah karena menilai bahwa Pak Aris tidak konsisten dalam mensuplai ikan-ikan pesanannya.
Dengan terpaksa, Pak Aris pun mengatakan bahwa untuk saat ini dan seterusnya ia akan memutuskan kerjasamanya dan tidak mensuplai ikan kepada Pak Daim. Tentu saja hal ini membuat Pak Daim sangat kecewa. Namun Pak Daim sudah mengira bahwa Pak Aris melakukan hal itu karena ia tidak mau terjerumus dalam petaka yang akan menimpanya. Prinsip Pak Daim masih sama. Ia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Malam harinya, Pak Daim menaruh sebuah bungkus kain putih yang telah dilapisi darah ayam cemani hitam yang diletakkan di dekat jendela rumah Pak Aris. Saat itu Bu Rahma sedang melakukan sholat isya di kamarnya sendirian. Ia baru sadar bahwa hari sudah semakin malam. Anehnya, Bu Rahma merasakan bahwa seisi kamarnya sangat berbeda. Ketika dirinya ingin bangkit untuk melepaskan sajadah, tiba-tiba sosok pocong dengan wajah penuh ulat dan belatung dan menyebarkan bau busuk terjatuh tepat di hadapannya. Bu Rahma pun berteriak sebelum ia akhirnya pingsan di tempat. Saat itu memang Pak Aris sedang berada di luar karena ia ada urusan pribadi. Namun di saat ia pulang ke rumah, Pak Aris mencium bau busuk dalam kamar. Ternyata ketika Pak Aris membuka kamar, ia terkejut melihat istrinya sedang tertidur di lantai sambil memegangi bungkusan putih yang penuh darah itu. Pak Aris pun langsung melepaskan bungkusan putih itu dan membawa istrinya ke tempat tidur. Setelah dia membawa istrinya ke tempat tidur, Pak Aris langsung mengambil bungkusan putih tersebut. Ia merasa bahwa bungkusan itu bukanlah bungkusan biasa. Pak Aris yakin jika ada seseorang yang melakukan hal ini kepada istrinya. Pak Aris pun menyimpan bungkusan putih itu ke dalam sebuah tempat agar esok harinya ia bisa mencari tahu benda apa yang dimaksud tersebut. Keesokan harinya Pak Aris menuju ke suatu kiai yang mungkin itu adalah solusi terbaik untuk mencari letak jalan keluar sebenarnya. Pak Aris tidak lupa untuk membawa bungkusan putih itu untuk ditunjukkan kepada kiai yang ia maksud. Singkat cerita, ketika Pak Aris bertemu langsung dengan kiai itu mengatakan bahwa bungkusan kain putih itu adalah sebuah petaka bagi keluarga Pak Aris sendiri. Artinya, ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan keluarga Pak Aris lewat kiriman-kiriman yang mengerikan. Pak Aris pun ditanya oleh kiai tersebut, apakah dirinya pernah didatangi sosok pocong? Pak Aris kemudian membeberkan fakta sebenarnya yang baru-baru ini terjadi kepada keluarganya. Ia menjelaskan bahwa ada seseorang yang dia curigai tentang masalah ini dan itu adalah Pak Daim. Kecurigaannya itu semakin menguat manakala istrinya sendiri melihat sosok pocong terjatuh di hadapannya seusai melaksanakan sholat isya. Kiai itu pun terkejut mendengar penjelasan dari Pak Aris mengenai peristiwa yang baru saja dialaminya. Kiai itu pun menjelaskan bahwa yang melakukan ini adalah orang terdekat dari Pak Aris itu sendiri. Bisa jadi itu adalah teman atau saudaranya. Mendengar hal itu, Pak Aris semakin yakin bahwa Pak Daimlah pelaku dari semua masalah ini. Ia pun meminta kepada kiai tersebut agar bisa menyelesaikan masalahnya. Namun kiai itu hanya terdiam sambil mengatakan bahwa pocong di tempat Pak Daim itu memang sedang ditugaskan untuk mengganggu istrinya. Hal yang harus dilakukan oleh Pak Aris adalah untuk tidak meninggalkan istrinya, karena akan menjadi sebuah mara bahaya tersendiri bagi dirinya dan juga istrinya. Alhasil, Pak Aris pun diberi wejangan untuk menanam sebuah jahe merah di dekat rumahnya dengan tujuan menghindari gangguan pocong itu. Karena yang pasti pocong itu akan mencari tumbal apabila sudah ditugaskan oleh tuannya. Pak Aris pun memahami hal itu. Ia pun menuruti apa yang dilakukan oleh kiai itu. Setelah dirinya diberi amanat untuk menanam jahe merah, Pak Aris langsung menanamnya saat itu juga.
Setelah usai menanam jahe merah, Pak Aris langsung menuju kamar guna menengok istrinya yang sedang terbaring di atas kasur. Baru saja dia membuka pintu kamar, betapa terkejutnya Pak Aris melihat banyak sekali ulat bulu di tembok kamarnya. Pak Aris pun langsung mengambil penyemprot serangga dan membiarkan ulat-ulat itu mati. Sekali lagi dia berpikir, dari mana ulat-ulat itu berasal? Singkat cerita, Pak Aris pun menggeledah seluruh kamarnya. Ia takut jika nanti ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Namun ketika dirinya menggeledah, tak ada satupun sesuatu yang ditemuinya. Dan hal ini membuat Pak Aris kebingungan mengenai asal dari ulat-ulat itu. Namun ketika dirinya menggeledah, tak ada satupun sesuatu yang ditemuinya. Dan hal ini membuat Pak Aris kebingungan mengenai asal dari ulat-ulat itu. Selama berada di dalam rumah, Pak Aris tidak tenang. Ia merasa kalau istrinya sedang diincar oleh pocong tersebut. Pak Aris pun hanya bisa melamun sambil menatap langit-langit kamar. Dalam lamunannya itu, ia pun merasa matanya lelah. Pak Aris pun tertidur sambil kedua tangannya memegangi tangan kanan istrinya. Barulah kejadian yang tidak terduga dimulai. Ibu Rahma terbangun sendiri. Ia perlahan-lahan melepaskan kedua tangan Pak Aris yang menempel ke tangan kanannya. Bu Rahma menuju ke dapur untuk mengambil pisau. Ia pun segera melukai kedua tangannya, pahanya dengan perlahan. Barulah ketika darah telah mengalir deras, Bu Rahma berteriak kencang dan meminta tolong kepada suaminya, Pak Aris. Pak Aris yang terkejut mendengar teriakan itu pun langsung menuju ke dapur. Dan dia terkejut ketika melihat lantai penuh dengan darah istrinya. Pak Aris pun langsung membawa Bu Rahma menuju ke rumah sakit. Untungnya Bu Rahma masih bisa diselamatkan, walaupun dia telah kehilangan darah dengan sangat banyak. Terlepas kejadian itu, Pak Aris pun tidak ingin lagi meninggalkan istrinya sendirian, karena dia tahu bahwa kejahatan akan selalu mengintai dan berusaha membunuh istrinya. Berbeda dengan Pak Daim dan Ibu Yuli, keduanya mulai kebingungan untuk mencari ikan sebagai stok baksonya. Sebenarnya dalam memelihara pocong ini sendiri, Pak Daim dan Bu Yuli harus bersedia mengubur bayinya yang masih dalam kandungan. Namun betapa dia tidak mengetahui hal yang mengerikan selanjutnya. Sosok ini perlahan akan menyedot darahnya jika dia telah dijadikan untuk menyerang seseorang. Barulah ketika keesokan harinya, Pak Daim dan Bu Yuli ditemukan tidak bernyawa dengan tubuh yang sangat kurus, serta wajahnya sangat pucat. Menurut kiai tersebut, pocong itu menghisap darah mereka berdua karena gagal membunuh Ibu Rahma. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.